booth yang ramai di Computex 2025 ini kelihatan kuat sekali aura wibunya. Ya benar, ini adalah booth Adata XPG. Duh, itu nggak kurang gede pajangan waifunya ya. Sayangnya nggak pakai kacamata. Tapi ini kalau pas waktu kita masuk udah ada beberapa figurin di PC. Lalu layar water cooling pun dikasih maskot waifu. Sampai ada snack segala itu masih ada waifunya. Fix lah ini booth udah kafah wibunya. Tapi sayangnya kita di sini tidak hanya ingin lihat waifu, tapi ingin lihat apa aja hardware PC yang ada di dalam. Jadi kalau kita di bagian luar ada beberapa PC gaming, tapi dari semuanya yang paling unik versi gua adalah ada XPG Arc B580 GPU. Itu kerja sama Sparkle ya. Menarik karena makin banyak opsi GPU Arc, terutama yang B580. Lalu di situ kayaknya ada beberapa water cooling, ada air cooling juga. Nah, terus di sini kita sampai ke power supply. Ada power supply SFX untuk sistem small form factor. Itu namanya Adata XPG Pin Core. Ini speknya up to 80 plus platinum, maksimum 1000 watt, disertifikasi NVIDIA SFF ready ya, dan ada 12 volt 2x6 atau ya kita sebut 12 VHPWR untuk 600 watt GPU. Ini power supply-nya ada versi platinum dan versi gold. Goldnya sedikit lebih rendah powernya. Itu yang platinumnya dapat tanda tangan Coco Jensen Huang. Itu langka sekali tuh power supply sampai dapat tanda tangan ya. Nah, oke, kita cukup dulu dengan power supply, kita pindah yang sedikit lebih seru, storage. Ini adalah Adata XPG Mars 980 PCIe Gen 5. Itu kontrolernya Silicon Motion SM2508 High Performance, ratingnya sequential read di sekitar 14 GB per second, dan random readnya di kelas 2 million IOPS. Ini ada 3 varian, kontrolernya sama semua ya, jadi beda cooler aja. Ini ada versi 980 Blade namanya, tipis, itu bisa buat laptop mungkin, bisa buat PS5 juga. Lalu ada 980 Pro yang ada heatsink fan kecil di situ. Dan tentunya terakhir versi flagship ada 980 Storm. Itu coolernya tebel sekali, pakai liquid cooling. Mengingat SSD PCIe Gen 5 itu memang memberikan beban thermal cukup besar, kayaknya cooler lebay begini relatif wajar buat jaga suhu. Oke, dan tentunya selanjutnya produk utama dari Adata adalah memori atau RAM. Ini yang dipamerkan di bagian depan booth adalah Lancer Neon RGB DDR5. Ini bukan produk baru karena sudah rilis dari 2024 akhir. Lancer Neon RGB ini salah satu highlightnya adalah dia pakai recycled plastic heatsink. Jadi kayak menyandang tema eco-friendly gitu. Tapi tuh plastiknya juga sebetulnya bikin ini coverage RGB-nya jadi luas, menambah nilai estetik seenggaknya menurut Adata gitu ya. Nah, ini kebetulan sistem yang lagi dipakai ngedit video ini tuh pakai Lancer Neon RGB. Kebetulan sempat dikirimin sama Adata Taiwan. Spesifikasinya yang DDR5 6000 CL30. Oke lah ya, 6000 CL30-nya terutama buat sistem AMD AM5 yang biasanya gue pakai. Latency-nya asik di sini. Nah, spoiler dikit, kemarin sempat ngobrol sama orang dalam di Adata. Gue mungkin mau ada konten bareng Adata sama RAM overclocking. Kayaknya pakai unit Lancer RGB. Kalau jadi, ntar kita lihat aja deh ya. Dan akhirnya di sini yang terakhir adalah produk RAM flagship yang dipamerin di booth adalah Project Infinity. Spesifikasinya sih decent ya, cuman nggak segitunya pushing banget. Batas atasnya sih 8000 CL38, ada opsi timing ketat macam 6000 CL30 yang kayak gue punya. Dan ini UDIM biasa ya, bukan CUDIM yang butuh clock driver khusus. Tapi lihat ini deh, salah satu highlightnya Adata adalah estetika lagi di sini. Jadi desain heatsink ini ngasih kesan kayak infinity mirror gitu. Keren sih ya, berasumsi sistemnya bisa kasih lihat ini dari samping, nggak cuma dari atas. Oke lah, sampai di sini aja kunjungan singkatnya ke Adata. Gue berharap nanti bisa tes Mars 980-nya dan RAM Project Infinity. Kabarin aja kalau teman-teman mau lihat hasil tes produk Adata yang lain. Tolong tulis di komen aja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.